Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Mahendra dengan NIM 119130012 dari Prodi Teknik Elektro kelompok G5 Praktikum Sistem Kendali. Oke, pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang bagaimana untuk pemodelan sistem. Pertama, kita akan merangkai terlebih dahulu. Di sini kita atur driver 1 dan driver in 2. Kemudian di sini kita atur driver PWM dan di bagian power supply kita pilih nano 5 volt dan di sini nano ground juga. Kemudian bagi bagian ini kita pilih driver ground dan bagian ini kita pilih driver 12 volt. Kemudian pada driver si motornya kita atur di sini motor 1 dan di sini motor 2. Oke, sudah, kita langsung saja. Untuk yang pertama kita yaitu akan melakukan praktikum dengan nilai nominal. Jadi kita atur saja di sini untuk nilai default. Nah, di sini sudah otomatis ya default di sini. Kita langsung klik submit dan kita akan melihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari percobaan nilai nominal. Nah, karena ini lama, untuk mempercepat waktunya, kita bisa lihat pada data yang sudah saya ambil. Nah, dia akan bentuknya seperti ini ya. Jadi jenisnya yaitu underdamp. Di sini ada daerah overshoot, kemudian dia akan berosilasi sedikit, sehingga nanti nilainya akan stabil posisi di daerah tunak atau steady state sampai akhir. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan merubah nilai dari gaya gesek. Di sini dari awal itu gaya geseknya 0,01, kita ubah menjadi 0,02. Berarti kita perbesar, kita klik submit. Untuk melihat hasil grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini dia bentuknya critically damp ya. Jadi dia tidak ada daerah overshoot seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di data yang sudah saya ambil. Nah, ini gaya gesek ya. Ketika gaya geseknya 0,02 nano 0,2 0,02 nms akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengganti nilai dari gaya geseknya. Ketika kita ganti menjadi 0,05, bentuk grafik yang dihasilkan akan jadi seperti ini. Dia akan lebih berosilasi dan memiliki daerah overshoot yang lebih tinggi. Nah, pada gaya gesek ini diturunkan dari nilai yang sebelumnya, merupakan nilai default. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu menggunakan penjumlahan NIM dari setiap kelompok, yaitu 0,0052 yang berarti diturunkan dari nilai nominalnya, dari nilai defaultnya. Berarti kalau kita turunkan, maka grafiknya akan memiliki osilasi yang lebih besar, seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengubah nilai resistansi yang ada di sini, yang semula dari 1 menjadi 0,5. Kemudian kita klik submit, dan bagaimana bentuk dari grafiknya, kita lihat, ia akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mempercepat waktu, kita bisa lihat aja bentuk grafiknya pada data yang sudah saya ambil. Nah, di sini terdapat resistansi yang sudah diturunkan dari nilai nominalnya.
dia memiliki bentuk grafik yang underdamped. Di sini ada daerah overshoot. Kemudian ketika resistansi kita ubah menjadi 4 ohm, yang berarti kita naikkan dari nilai default, maka dia akan menjadi lebih landai, osilasinya itu akan semakin kecil ataupun tidak ada, seperti itu. Kemudian jika kita ubah lagi menjadi 0,52 ohm, yang berarti diturunkan, itu akan menjadi seperti ini. Dia akan berosilasi lagi hingga mencapai keadaan steady state. Untuk selanjutnya kita akan mengubah nilai induktansi. Di sini nilai induktansi kita atur menjadi 0,5. Ketika kita klik submit, bentuk grafiknya akan menjadi seperti ini. Dia masih dalam bentuk underdamped dengan overshoot segini ya besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih cepat kita bisa lihat pada data yang sudah saya ambil. Di sini ketika kita atur induktansi menjadi 0,5 Henry, kita mendapatkan sinyal seperti ini. Dan ketika kita naikkan menjadi 3,75 Henry, maka sinyal yang dihasilkan akan lebih berosilasi, sehingga daerah overshoot-nya akan lebih besar. Kemudian kita atur lagi menjadi 0,052 yang berarti diturunkan, maka daerah overshoot-nya akan semakin mengecil. Seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengubah nilai dari si torsinya. Nah, di sini kita atur nilai torsi menjadi 0,05. Nah, ketika kita klik submit, bentuk sinyalnya akan menjadi seperti ini. Oke, dia masih ada daerah overshoot. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa lihat pada grafik ini. Ketika nilai kita turunkan dari nilai default, maka daerah overshoot-nya akan semakin mengecil. Kemudian ketika kita naikkan dari nilai default-nya, dia akan jadi seperti ini ya. Jadi sangat tidak stabil. Kemudian di sini akan terjadi sinyal output itu berbentuk impuls yang memungkinkan dari putaran rotor itu akan berhenti. Seperti itu. Kemudian jika kita atur menjadi 0,052 atau dinaikkan, tentu saja ya di sini berarti sinyal dari grafiknya ini akan menjadi semakin kecil pada daerah overshoot-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai momen inersia. Nah, ketika kita ubah menjadi 0,5, yang berarti kita naikkan, maka bentuk sinyalnya akan menjadi seperti ini ya. Sebentar. Oke, dia akan menjadi seperti ini. Di sini dia akan memiliki osilasi yang sangat besar dan memiliki daerah overshoot juga yang sangat besar seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada data yang sudah saya ambil. Nah, di sini tentu saja ya ketika momen inersia kita naikkan,
maka hasil grafik itu akan semakin berosilasi hingga akhirnya pada saat daerah steady state seperti itu. Kemudian ketika kita ubah menjadi 0,02 atau dinaikkan, tentu saja grafik ini akan semakin berosilasi atau daerah overshoot-nya juga akan semakin besar. Nah, pada yang perubahan terakhir masih sama ya, kita naikkan 0,052 di sini dan terjadi lagi daerah overshoot-nya itu semakin besar daripada pada nominal nilai default-nya tadi. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari simulasi tentang pemodelan sistem. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.